Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini, pada pagi hari ini, kita boleh datang di tempat ini. Seberapapun kita yang ada pada saat ini, meskipun kita cuma seisi pastor yang ada, tapi kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita pada saat ini, dan kita akan mulaikan ibadah kita. Kita percaya bahwa kita akan melihat bahwa kasih setia Tuhan sungguh besar, setia Tuhan dalam setiap hidup saya dan saudara, sehingga sampai saat ini Dia memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Kita percaya semua ini karena anugerah Tuhan yang besar, karena kemurahan Tuhan yang besar yang Dia boleh nyatakan bagi saya dan saudara. Kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Tahu kita dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Tahu kita dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji dan syukur kita menaikkan kepada-Mu pada saat ini Tuhan. Kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Hingga Engkau lagi memberikan kami kekuatan dan kesehatan, kekuatan yang baru yang Kau berikan kami. Kami dapat pakai untuk datang menyembah Engkau. Kami dapat pakai untuk datang di hadirat-Mu pada saat ini Bapa. Berapapun kami yang ada, kami rindu sungguh-sungguh datang kepada-Mu Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, sungguh luar biasa Engkau, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami yakin itu dan kami percaya. Terpujilah nama-Mu. Kami akan siap untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap untuk datang di hadirat-Mu pada saat ini. Dengan pujian dan penyembahan yang kami menaikkan kepada-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus yang kami sembah, Engkau yang sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku, tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
saat ini. Terima kasih Yesus, haleluya. Glory bagi Tuhan. Engkau adalah perisai bagi hidup kami Tuhan. Engkau selalu dapat memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat mampu bertahan hingga sampai saat ini. Dan kami melayani Engkau dengan kesehatan. Meskipun pada saat ini kami menghadapi masalah situasi yang ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kami ini, dikarenakan dengan virus corona yang ada pada saat ini, sehingga membuat umat Tuhan tidak dapat bebas untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di tempat di gereja ini Tuhan, di tempat kami Tuhan pada saat ini. Tapi kami percaya Engkau adalah perisai kami yang ajaib, yang dapat memampukan kami, yang dapat memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat mampu bertahan hingga sampai saat ini. Haleluya, Engkaulah perisai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisai.
Tuhan kami akan dengar sebentar Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu yang serta memberikan kami mampu bertahan hingga sampai saat ini. Dalam kami melayani Tuhan dan bekerja. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Engkau urapi hamba-Mu dan memberitakan kebenaran firman pada saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus boleh pakai hamba pada saat ini untuk memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Meskipun hanya di media yang ada atau lewat YouTube, FB Tuhan pada saat ini lewat WA. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kuduslah yang dapat memampukan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang dapat mengurapi hamba-Mu pada saat ini untuk melayani firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya untuk mengenai firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi kepada pemirsa sekalian yang sempat menonton dan mendengarkan live streaming ini melalui pelayanan Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia, Purcau, Kalimantan Tengah. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Nabi Yehezkiel, yaitu Yehezkiel pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Melalui pembacaan ini saya ingin memberikan topik rahasia memusnahkan virus corona. Jadi sekali lagi, topik ini saya berikan topik rahasia memusnahkan virus corona, yang tentunya virus corona ini yaitu dalam versi Alkitab dan nubuatan Nabi Yehezkiel. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel ini, melalui pembacaan kita ini, yaitu melawan bangsa-bangsa. Jadi perikopnya melawan bangsa-bangsa. Saya akan membacakan dua ayat yang pertama dari Nabi Yehezkiel pasal yang ke-25, yaitu pasal 1 dan 2, di mana pertama-tama nubuatan ini ditujukan kepada Bani Amon. Jadi pertama ditujukan kepada Bani Amon, dan berikutnya kepada Bani Moab, Edom, Filistin, Tirus, dan Mesir. Dan semuanya itu terdapat di dalam Yehezkiel 25 dan 26. Bahkan apabila kita mau membaca seterusnya. Oleh sebab itu, untuk mendahului ini, saya membaca ayat yang pertama dan kedua, yaitu kepada Bani Amon. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada
Bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka. Jadi pembacaan ini yang kita sudah baca tadi, kita mengamenkan kebenaran firman ini atau nubuat ini, di mana kita tahu bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Karena bangsa ini ada dipilih oleh Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, bangsa ini di dunia diistimewakan Tuhan. Tetapi walaupun diistimewakan, bangsa ini juga Tuhan menghukum mereka kalau mereka bersalah. Ayat dan pasal sebelumnya nubuatan untuk menghukum bangsa Israel. Bangsa ini sekali lagi dipilih oleh Tuhan. Sebab itu ada firman Tuhan di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-28 dan 29, di mana Ishak memberkati anak-anaknya, yaitu Yakub dan Esau. Dikatakan di dalam ayat 28, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur melimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud menyembah kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Pemirsa sekalian yang menonton ibadah live streaming pada saat ini, Israel atau bangsa ini diberikan janji, kalau kita mengutuk maka kita akan terkutuk. Jadi ini adalah berkat yang diucapkan Ishak kepada Yakub atau Israel. Apakah berkat ini sudah tidak ada? Oh, tidak. Berkat ini masih berlaku sampai akhir zaman. Sebab itu di dalam pemberitaan firman ini, di mana topik tadi rahasia memusnahkan virus corona melalui versi Alkitab, tentunya ada kiat atau kiat-kiat ini untuk memusnahkan sampah atau kutuk bagi dunia, yaitu tentunya dengan memohon belas kasihan dari Tuhan. Mengapa untuk menghilangkan sampah kutuk bagi dunia kita meminta belas kasihan kepada Tuhan? Kita tahu bahwa nubuatan ini kepada bangsa-bangsa yang saya sudah sebutkan tadi itu langsung dilakukan Tuhan dari Maha Tinggi. Berbeda dengan peristiwa penderitaan Ayub
iblis datang dan memohon, dan Tuhan mengizinkan. Tetapi ini tidak ada siapa-siapa, langsung Tuhan turun tangan untuk memukul bangsa-bangsa yang dimulai dengan nubuatan melalui Bani Amon. Nah, di sini saudara yang dikasih Tuhan, pertama kiatnya bangsa ini kalau tidak bertobat dari kesalahannya akan dihukum Tuhan, yaitu pembacaan kita tadi, yaitu Yeskel 24 ayat 1 sampai 2 juga dikatakan, pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal ke-10 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini, pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Jadi Yerusalem juga kena malapetaka, walaupun dia umat Tuhan. Itu yang saya kemukakan tadi. Mengapa harus seperti itu? Kalau kita lihat di dalam ayat 13 dan 14 Yeskel 24, yaitu oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya. Perhatikan, aku yang akan membuatnya. Aku tidak akan melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bangsa pilihan Allah juga, kalau tidak bertobat dari perbuatannya, dan Tuhanlah yang berhak untuk menghukum bangsa pilihannya, yaitu Israel. Jadi Tuhan sendirilah yang akan turun tangan dan menghukum bangsa ini kalau dia berdosa. Tapi Tuhan juga yang berhak membebaskan bangsa Israel dari hukuman. Dan poin kedua, Tuhan melawan bangsa-bangsa yang diwakili dengan beberapa bangsa atau kerajaan di sekitar Yerusalem yang saya sebutkan tadi, yaitu Bani Amon, Moab, Edom, Filistin, Tirus, dan Mesir. Kalau begitu, apa kesalahan bangsa-bangsa itu? Saya ingin jelaskan mengapa malapetaka menimpa bangsa-bangsa itu. Dan itu merupakan pertanyaan kita sekarang ini. Mengapa juga malapetaka virus corona ini menimpa bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia, dan termasuk lebih khusus kita lihat sendiri di daerah kita Kalimantan Tengah. Sudah berapa orang yang terkena virus corona ini? Bukan cuma satu, bukan cuma dua, ada lebih.
Kita lihat bangsa Amon itu. Apa dikatakan Tuhan? Di dalam Yesaya ke-25 ayat 3 dan 25 ayat 6. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menyerukan syukur, perhatikan dosa mereka, oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan kakimu ke tanah dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Tuhan menghukum Bani Amon karena dia bersuka cita dengan mengatakan syukur atas kecelakaan yang menimpa Israel dan Bani Yehuda, dikala baik Allah itu dilanggar oleh pemusnah dan menajiskannya, mereka katakan syukur. Bangsa ini belum dicabut tentang berkat yang diberikan oleh Allah melalui pemberkatan Ishak kepada Yakub. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Bani Amon melakukan itu, dan Tuhan sangat marah kepada bangsa-bangsa ini. Dan kita lihat terus apa selanjutnya, karena mereka bersyukur. Kemudian Tuhan juga melawan Moab. Tuhan melawan Moab ini, dia katakan begini, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Moab berkata, sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa. Moab menyamakan orang pilihan Tuhan. Yehuda itu sama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka tidak paham sebenarnya bahwa Bani Israel ini dilindungi, dipeliharakan oleh Tuhan dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mereka lupa hal itu. Mereka tidak memahami, dan Tuhan marah menyamakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah dan bukan pilihan Allah. Jadi dosa Moab mengejek bangsa Israel dengan mengatakan dia sama dengan bangsa-bangsa lain. Terus apa yang Tuhan mau lakukan kepada mereka? Dalam pasal ini ayat 9 sampai 11 saya bacakan. Oleh sebab itu aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya, yaitu kota-kotanya tanpa terkecuali. Jadi saudara perhatikan, Tuhan melawan Moab ini, yaitu kepermaian negeri itu, Bet Yesimon, Baal Meson, dan Kiryat Taim,
Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amun kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya, supaya Bani Amun jangan diingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kemegahan Moab akan dihancurkan bersama-sama dengan Bani Amun. Ini hukuman kepada orang atau kepada bangsa yang menyamakan Israel ini seperti bangsa-bangsa yang lain. Artinya mengejek mereka, merendahkan mereka. Kemudian kita lihat Tuhan melawan Edom. Ayat 12 dari Yeskel 25. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Balas dendam. Itu juga Tuhan tidak mau. Edom ingin membalas dendam terhadap Israel. Tuhan marah. Tuhan tidak mau. Sebab itu Tuhan menghukum mereka juga. Apa hukuman mereka? Ayat yang ke-13. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom, melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku akan membuatnya menjadi reruntuhan. Dari Teman sampai Dedan, mereka akan mati rebah oleh pedang. Ini hukuman terhadap Edom. Edom berbuat salah karena dia ingin membalaskan dendam kesumatnya terhadap kaum Yehuda. Kemudian kita lihat lagi, Tuhan melawan orang Filistin. Ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan Allah, karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun bangsa Filistin, karena dia memiliki rasa permusuhan turun-temurun dan dia merasa senang dengan peristiwa hukuman Tuhan terhadap Israel, dan dia juga ingin membalaskan dendam kesumatnya sambil bergembira terhadap kecelakaan Israel, dan Tuhan menghukumnya. Ini dosa. Kemudian apalagi kepada Tirus yang kotanya di tepi pantai, Tuhan juga mengecam. Kalau saudara membaca Yeskel 27 ayat 1 dan 25, kalau saudara membaca, saya tidak membacanya di sini, tapi saya ingin membaca ayat 11 dan ayat 12. Dikatakan orang Amat dan orang tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling, dan orang Gamat di atas menara-menaramu. Mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling. Mereka membuat keindahanmu sempurna. Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih, dan timah hitam. Ganti barang-barang.
Tarsis, kota yang maju, perdagangannya, bahkan pertahanannya yang kita sudah baca tadi. Mereka melihat bagaimana keindahan dari kota Tarsis. Dari sini mereka membanggakan kemajuan ekonomi dan pembangunan yang dapat dicapainya, yang dia miliki. Terus apa dosanya? Dan bagaimana hukuman Tuhan? Ayat 27, kalau saudara membaca di ayat-ayat ini, karena mereka membanggakan, maka kerajaan ini, di mana yang membanggakan tentang kemajuan ekonomi dan menguasai laut, Tuhan katakan dia akan tenggelamkan mereka, kapal-kapal mereka. Jadi kesombongan dari kerajaan-kerajaan ini Tuhan tidak mau. Terjadi kesombongan, kemajuan ekonomi Cina. Kemajuan di Italia. Kemajuan dari Amerika. Kemajuan yang ada di Eropa. Tetapi mereka tidak berdaya sekarang ini untuk menghadapi malapetaka, sampah. Berapa ratus bahkan ribu nyawa di negara mereka yang mati. Bahkan itu mulai melanda negara kita. Kemudian kita lewati hal tersebut. Tuhan juga melawan Mesir. Yesaya 29 ayat 2, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun raja Mesir dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Perhatikan di sini, bangsa Mesir yang kuat, kekuatan kerajaannya yang dikenal, tetapi akan dihukum Tuhan. Mesir diserahkan kepada penguasa asing, dan Mesir tidak bisa berkutik, diserang oleh bangsa dari luar yang jauh. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Kita dikatakan oleh firman Tuhan sebagai Israel rohani, dan kita akan mengalami hal yang sama dengan Israel atau bangsa Israel ini. Kita akan diejek, sudah kita alami. Kita akan dianiaya, sudah dialami oleh umat-umat Tuhan. Kita dibenci, dihujat, dimusuhi. Kalau boleh, orang Kristen di dunia ini dibinasakan. Dan ini fakta dan kenyataan yang kita lihat sendiri di tayangan-tayangan televisi. Kalau begitu, bagaimana kita untuk memusnahkan virus corona? Bagaimana? Kalau malapetaka ini, sekali lagi, kalau malapetaka ini, saya tidak katakan seperti Ayub, iblis datang dan kemudian Tuhan izinkan, tetapi pembacaan kita tadi, tangan Tuhan langsung turun menghantam
bangsa-bangsa. Dan saya katakan, kalau ini adalah tangan Tuhan menghantam bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia, bagaimana kita memusnahkan virus corona? Apakah dengan penginjilan kesembuhan ilahi? Mana orang-orang tersebut tidak tampil? Ataukah dengan kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus virus corona keluar? Memang betul seperti itu. Tetapi kalau Tuhan yang membuat, apa yang harus kita lakukan? Tentu doa kita. Kita harus memahami terlebih dulu apa yang terjadi di dunia ini. Apa yang terjadi? Dan untuk memusnahkan itu, kita harus tentunya memohon kepada Tuhan. Memohon, karena Dia yang turun tangan. Kalau iblis enak saja, hai iblis, pergi engkau, keluar engkau, maka sakit penyakit corona itu akan lari karena iblis. Tetapi kalau tangan Tuhan yang turun langsung melakukan ini kepada bangsa-bangsa, apa yang kita buat untuk memusnahkan ini? Yaitu rahasianya memohon belas kasihan kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, biar Engkau berbelas kasihan kepada kami. Ampuni kesalahan kami umat manusia di dunia ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Hanya dengan seperti itu. Bapak itu saudara yang dikasih Tuhan, ingat Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Rupanya doa Bapa kami ini juga harus dimunculkan kembali di gereja-gereja. Karena itu berdoalah demikian di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Yaitu Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang mempunyai kuasa dan kerajaan? Siapa yang dapat melepaskan kita? Yaitu Bapa kita yang ada di surga. Dia akan berbelas kasihan kepada kita dan mengangkat virus corona, asalkan doa kita tepat, memohon belas kasihan dan memohon pengampunan bagi bangsa yang ada di dunia dan khususnya bangsa Indonesia. Kalau sudah ada salah di hadapan Tuhan, terutama salah di dalam menghadapi umat-umat Tuhan, baik itu orang Israel secara jasmani dan orang Israel rohani. Dengan demikian kita dapat memahami bagaimana cara memusnahkan virus corona melalui berita firman Tuhan secara online ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami baru saja mendengarkan sebagian firman Tuhan. Nyatakan kasih-Mu dan kemurahan bagi kami. Apabila dunia ini atau masyarakat penduduk dunia ini telah menyakiti Tuhan, jauh dari Tuhan, menista kemahakuasaan dan kekudusan Tuhan dengan menolak kebenaran firman, dan mereka mengejek kekudusan, mengejek nama Tuhan, tidak mau menerima Engkau sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, maha kuasa, bertakhta di dalam kerajaan sorga. Tuhan, kami memohon belas kasihan. Ampunilah bangsa-bangsa di dunia ini. Ampunilah juga Tuhan bangsa kami. Kalau bangsa kami berdosa di hadapan Tuhan dengan menista nama Tuhan, mengejek kemahakuasaan Tuhan, menolak kebenaran firman Tuhan, ampuni. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada bangsa kami Tuhan, terutama daerah kami Kalimantan Tengah. Tuhan, ampuni kami mohon kepadamu Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan dengan keadaan yang seperti ini. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa untuk menolong, mengangkat kembali virus corona ini, karena hanya Engkau yang dapat melakukan itu, karena Engkau mempunyai kuasa kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, terutama umat-umat Tuhan, di mana sudah banyak yang menjadi korban, baik itu hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjadi korban. Tuhan, tolong hiburkan keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan. Bahkan kami semua memohon sekali lagi belas kasihan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, dan saat ini kita akan mengakhiri dan kita angkat pujian besar anugerah. Haleluya Yesus. Besar anugerah
dan mereka semua dapat kesembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan Philadelphia yang kami layani, lindungilah mereka Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati juga kehidupan mereka. Bungkus juga mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam naungan Tuhan terus. Baik orang tua sampai kepada anak cucu yang ada, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa pada saat ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan pada saat ini. Haleluya. Terpujilah akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saudara pemirsa, pagi hari ini terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah yang duduk di maha tinggi kerajaan sorga, Allah yang mempunyai berkat yang melimpah, yang dijanjikan kepada kita umatnya yang percaya kepadanya, dan diberikan dengan limpah melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Bahkan di dalam penuntunan kuasa Roh Kudus akan membimbing kita, menuntun, menguatkan, menghibur, dan memberikan kemenangan sampai hari Maranatha Yesus datang kedua kali awan-awan, jemput kita sekalian masuk di dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua pemirsa berkata amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat bersukacita di hari Minggu ini.